Di aula utama tempat mayat leluhur pertama berada. Leluhur zombie, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zixian, Ziguang, dan seluruh pasukan kerangka klan zombie semuanya dikendalikan oleh monster ini. Kata si Miao Miao yang menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Ini hanya ujian untuk melihat apakah anak ini memiliki kemampuan untuk mendapatkan kesempatan bagus untuk mewarisi klan mayat kita. Kata leluhur mayat generasi pertama dengan tidak setuju. Miao Miao, cepat lakukan sesuatu untuk mencegah monster ini bertemu anak ini lagi. Meskipun si Miao Miao masih ingin mengatakan sesuatu, dia akhirnya menelan kata-kata di bibirnya dan berkata, "Ya." Lalu dia pergi dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, leluhur mayat generasi pertama diam-diam melihat Lu Yun berlari liar di bayangan cermin, tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Lu Yun memandangi pasukan gelap kerangka klan mayat di belakangnya, merasa sangat tertekan di dalam hatinya. Mengapa Jianima kembali ke titik awal semula? Kecuali perubahan arah pengejaran, sepertinya tidak ada yang berubah. Jika buruh dan manajemen bisa menggunakan api aneh, kamu akan menyelamatkan mereka semua. Lu Yun meraung untuk melampiaskan amarahnya. Guru roh berjalan melewati jalan pintas di bawah kepemimpinan si Guang. Setelah keluar, dia melihat ke koridor yang tidak berbeda dengan yang dia masuki dan bertanya, apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang ini jalan pintas yang mengarah langsung ke aula utama? Si Guang dan si Zai memandang ke dinding pada saat yang bersamaan dan berkata, jalan pintas telah dirusak. Apa, lalu di mana kita sekarang? Sang guru roh sekarang ingin membunuh kedua anggota klan zombie ini. Sebelum si Guang sempat menjawab, dia mendengar langkah kaki cepat di belakangnya. Segera setelah itu Lu Yun lari dari kegelapan. Tiba-tiba semua orang menjadi bingung. Lu Yun memiliki tanda tanya di kepalanya, melihat ke belakang, dan kemudian ketiga orang di depannya. Sungguh situasi yang gila, mengapa ketiga orang ini muncul di hadapanku? Sepertinya kita perlu mengesampingkan urusan ini untuk sementara waktu. Kita harus menangani tikus merepotkan ini terlebih dahulu. Guru roh juga cukup terkejut. Tanpa diduga, dia secara tidak sengaja memoles Liu Liu Chengyin dan gagal mencapai hal yang sebenarnya, tetapi dia memblokir Lu Yun secara tidak sengaja. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada serigala di depan kita dan harimau di belakang. Kita terjepit di antara keju. Kata RH, biarkan aku yang melakukannya. Mainan kecil itu paling menyukaiku. Pasti akan ditangkap tanpa ragu-ragu. Saat si Ruoshui berbicara, kepalanya mulai berenang menuju leher monster yang bengkok itu, berhasil menggantikan kepala Master Roh. Dalam sekejap, seluruh tubuh kuning redup berubah menjadi kuning kotoran, dan energi mayat serta energi darah yang begitu kaya hingga muncrat dari tubuh yang membengkak. Rantai kuning terjalin di udara, bercampur dengan semburan petir hitam. Ayo, mainan kecil. Ayo bersenang-senang. Si Ruoshui langsung membunuh Lu Yun. Jenderalku dikalahkan. Apakah kamu takut tidak akan berhasil? Tanda ajaib di mata kiri Lu Yun menjulang, dan kekuatan iblis di tubuhnya sangat kuat. Dia tiba-tiba menginjak tanah dan bergegas menuju si Ruoshui. Ledakan, asap dan debu beterbangan kemana-mana, seluruh koridor berguncang dengan liar, dan sejumlah besar tanah berjatuhan dari atas. Namun tidak terjadi tanah longsor, yang menunjukkan bahwa makam klan zombie generasi pertama telah diperkuat dengan menggunakan teknik khusus, dan bahkan benturan sekuat itu tidak menghancurkan ruang tersebut. Jika ini terjadi di luar, ruangan itu akan runtuh akibat hantaman ini. Mainan kecil, kamu masih sangat tidak bisa dicintai. Zhi Ruoshui berkata seolah dia gila. Dia berakhir seperti ini, berbagi tubuh yang sama dengan banyak semut yang pernah dia anggap remeh, dan berubah menjadi manusia, hantu, dan penampakan hantu, semua berkat Lu Yun. Si Ruoshui hanya ingin punya bayi dengan Lu Yun dan menghasilkan keturunan terkuat. Sedemikian rupa sehingga dia terus menyerah pada Lu Yun, tetapi sebagai gantinya dia kehilangan nyawanya. Bagaimana ini bisa membuat si Ruoshui tidak membencinya? Tentu saja, semua ini hanyalah angan-angan si Ruoshui. Terserah aku apakah aku ingin menyenangkan orang lain, tapi aku pasti tidak bisa menyenangkanmu. Lu Yun tidak pernah takut pada siapapun dengan pembicaraannya. Kalau begitu mati saja, si Ruoshui berteriak, dan kepala padat di tubuhnya membuka mulut mereka saat ini. Rantai kuning keluar dari mulutnya dan melilit tubuh si Ruoshui, mengembun menjadi prototipe harimau gunung yang turun. Teknik dan cara ini persis sama dengan ketika Lu Yun menggunakan energi iblis untuk memadatkan naga iblis. Gunakan trik yang kamu gunakan untuk membunuhku untuk mengirimmu ke kematianmu. Tepat sekali, biarkan kamu merasakan sakit yang aku rasakan saat itu. Lu Yun menghela nafas, bakat si Ruoshui masih sangat menakutkan. Dia bisa mempelajarinya sekilas dan menampilkannya sesuai dengan gambar labu. Memikirkan memiliki musuh seperti itu saja sudah membuat orang tidak bisa tidur di malam hari. Jadi hari ini, kita harus membiarkan lawan tetap di sini selamanya, yang bisa dianggap sebagai penegasan Lu Yun terhadap lawan ini. Bagaimanapun, ini bisa dianggap sebagai kembali ke kampung halaman. Lu Yun perlahan menutup matanya. Saat dia membukanya lagi, matanya gelap, seperti dua lubang hitam. Pola sihir sepenuhnya muncul di sudut mata kirinya, dan gelombang energi iblis menyembur keluar dari pola sihir. Lu Yungang hendak mengendalikan naga ajaib yang terkondensasi di depannya, dan bertarung sengit dengan si Ruoshui.
Namun tiba-tiba ada rasa sakit yang menusuk di otaknya, matanya yang gelap kembali normal, dan pola ajaib di sudut mata kirinya menghilang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lu Yun menatap tangannya dengan bingung. Saudaraku, sepertinya ada masalah dengan sarang leluhur zombie generasi pertama. Aku merasakan konsentrasi energi iblis di tubuhmu terlalu kuat, yang memicu formasi tersembunyi di dalam. Seharusnya dirancang khusus selama konstruksi untuk mencegah setan dengan sengaja menyebabkan kerusakan. Petik 2. Lu Yun, ya Tuhan, bukankah ini akan meledak? Saya tidak mampu membelinya. Apakah Anda menargetkan saya? Di aula utama tempat klan mayat generasi pertama berada. Melihat pemandangan ini, nenek moyang mayat generasi pertama hanya ingin mengeluh, namun begitu dia membuka bibir dan giginya, suara itu belum juga keluar. Bagaimana aku bisa melupakan hal sepenting itu? Ada formasi melawan iblis di makam ini. Miao Miao, kenapa kamu tidak mengingatkanku? Kamu juga tidak akan melupakannya, kan? Mayat Miao Miao berkata dengan jelas, leluhur zombie. Itukah yang ingin kamu katakan? Anggota generasi pertama, mengangguk. Zizu, awalnya aku ingin memberitahumu ini. Tapi kamu mendorongku mundur, kata Zi Miao Miao sambil memutar matanya. Anggota generasi pertama, bagaimana sekarang? Apa yang bisa kita lakukan? Lihatlah nasib anak ini. Si Miao Miao berkata dengan acuh tak acuh. Dadanya masih sakit sekarang. Melihat adegan ini, si Ruo Shui tertawa keras, terima saja kematianmu. Harimau siasan yang terdiri dari rantai kuning mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan kilat hitam meledak. Dia menyerang Lu Yun dengan momentum yang tak tertandingi. Sekarang harimau gunung hampir memenuhi seluruh koridor, tidak menyisakan ruang bagi Lu Yun untuk mengelak. Saudaraku, apa yang harus aku lakukan? Mati. Pada tubuh bengkok itu, setiap kepala tampak seperti mayat, dengan senyuman di wajahnya dan kata-kata di mulutnya. Harimau yang turun menekan ke arah pendaratan selangkah demi selangkah dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Setiap lompatan menimbulkan suara rantai yang beradu dan bergetar. Lu Yun mundur dengan cepat, memikirkan tindakan balasan dalam pikirannya. Namun kemudian, hal itu disela oleh beberapa suara gemuruh yang datang dari belakang. Pasukan kerangka zombie, yang Lu Yun agak jauhkan diri, menyusul mereka. Rute pelarian Lu Yun juga diblokir. Sama sekali tidak ada jalan keluar sekarang. Suara RH terngiang-ngiang di benaknya. Seorang pria hebat pernah berkata bahwa tidak ada jalan di dunia ini. Ketika lebih banyak orang berjalan, maka akan ada jalan. Sekarang ada begitu banyak kerangka klan zombie yang membuka jalan bagi kita. Bagaimana Anda bisa mengatakan tidak ada jalan? Haha, petik 2. Lu Yun berbalik dan bergegas menuju pasukan kerangka klan zombie. Saat dihadapkan pada pilihan, Lu Yun tak segan-segan memilih pasukan kerangka klan mayat di belakangnya. Lagi pula, dibandingkan dengan harimau yang turun dengan kilatan petir hitam, ancaman kerangka klan mayat ini sedikit lebih kecil. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, menendang tanah dengan kaki kanannya, dan berubah menjadi bom lari yang menghantam kerangka klan mayat. Kaki kirinya menembus beberapa bayangan di udara, dan dia menendang selangkangan kerangka klan zombie yang mendekat. Semua kerangka zombie yang terkena tersebar menjadi tumpukan tulang. Namun meskipun kaki kiri Lu Yun begitu cepat sehingga beberapa bayangan setelahnya sudah bertarung di udara, mereka masih tidak bisa menandingi kecepatan harimau di belakangnya yang berlari ke arahnya. Saat ini, Lu Yun sangat iri dengan klan mayat. Jika kepala bisa ditutupi dengan lengan seperti mereka, efisiensinya akan berlipat ganda. Karena gangguan ini, bahu kiri Lu Yun dipukul oleh kerangka. Setelah terdengar suara nyaring, lengan Lu Yun terjatuh dengan lemah. Lu Yun, yang kesakitan, menghirup udara dingin dan semakin memperlambat kecepatan yang sudah tidak menyenangkan itu. Dan jika seseorang kurang beruntung, giginya akan tersumbat saat dia minum air. Dengan tendangan Lu Yun berikutnya, kerangka itu tidak roboh seperti sebelumnya, melainkan menjepit kaki kiri Lu Yun. Mengapa Jianima masih memiliki kerangka perempuan? Lu Yun mengeluh. Hanya dengan makanan seperti itu, sisa kerangka klan mayat langsung menenggelamkan Lu Yun. Melihat pemandangan ini, senyuman di wajah si Ruo Shui menjadi lebih cerah. Mainan kecil, kamu juga punya hari ini, Jieji. Kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Lu Yun mengertakkan giginya, menahan serangan pasukan kerangka klan mayat, dan melakukan sapuan yang tak terhentikan, menendang semua kerangka di sekitarnya hingga berkeping-keping. Baru pada saat itulah dia berhasil keluar dari masalah. Namun setelah membuang banyak waktu, harimau yang turun dari gunung itu sudah membunuhnya. Telapak tangan harimau yang menghancurkan gunung dan memecahkan tanah menghantam Lu Yun. Mata Lu Yun tajam dan hatinya dipenuhi amarah. Dia menyilangkan tangan di depannya, berusaha menahan pukulan itu. Saudara laki-laki, RH belum berbicara, dia disela oleh Lu Yun. RH, jika tidak ada cara yang lebih baik, jangan bicara padaku di saat yang begitu penting. Tidak, saudaraku, lihat tembok di belakangmu pada jam 4. Tidak ada yang aneh. Lu Yun mengangkat matanya dan melihat bahwa itulah yang dikatakan RH. Memang terdapat tonjolan yang tidak terlalu terlihat jelas pada dinding, namun terlihat cukup mendadak pada dinding mulus ini. Lu Yun baru saja memikirkan tentang keberadaan jalan rahasia di koridor ini. Jika tidak,
mengapa monster jahitan yang awalnya jauh di belakangnya muncul di hadapannya. Tampaknya tonjolan ini disebabkan oleh ledakan yang disebabkan oleh dia dan si Ruo Shui barusan, yang menghancurkannya, dan kemudian terungkap. Jalan tidak ada habisnya, Lu Yun berguling, menghindari cakar harimau yang kuat dan berat, dan sampai ke posisi menonjol di tembok. Satu pukulan, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di dinding. Seperti yang dia duga, memang ada jalan rahasia di sini. Dia langsung melompat masuk. Kerangka klan mayat di sekitarnya juga ingin melompat, tetapi mereka dihentikan oleh Xia Sanhu yang juga ingin bergegas masuk. Kepala harimau besar itu menghancurkan puluhan kerangka klan mayat. Petir hitam di tubuhnya dengan tidak hati-hati memanen kerangka klan mayat. Kemanapun ia melewatinya, tulang-tulang menumpuk di bukit satu demi satu. Sialan, si Ruo Shui tidak pernah menyangka bahwa Lu Yun akan melarikan diri tepat di depan hidungnya. Melihat Xia Sanhu yang mencoba memasukkan kepalanya ke dalam, wajah si Ruo Shui terlihat sangat jelek. Minggir, si Ruo Shui memegang tangannya, dan Xia Sanhu yang terdiri dari rantai meraung dan menghilang di tempatnya. Petir hitam yang berlarian di udara menggunakan sisa cahaya terakhirnya untuk segera mengambil ratusan kerangka klan mayat. Setelah si Ruo Shui memecat Xia Sanhu, dia hendak mengejar Lu Yun dengan tubuh buncitnya. Inisiatif tubuh diambil alih oleh guru roh, dan kepala mayat dipindahkan kembali ke posisi semula. Urusan bisnis, aku akan membiarkanmu menangani tikus kecil ini nanti, kata guru roh sambil melihat ke samping si Guang, berapa jauh dari aula utama. 1 jam perjalanan lagi, ayo pergi, pimpin jalan, kata guru roh. Bagi sang guru roh, prioritas utama saat ini adalah mendapatkan tubuh fisik dari mayat leluhur generasi pertama terlebih dahulu. Saat Lu Yun berlari dengan liar di sepanjang jalan rahasia, pertempuran antara surga dan manusia sedang terjadi di dalam hatinya. Dia tidak ingin tinggal di makam leluhur mayat generasi pertama lebih lama lagi. Lagi pula, penggunaan energi sihir di sini dibatasi, jadi mustahil untuk menjadi lawan dari monster jahitan bengkok. Tapi jika kita keluar begitu saja dan membiarkan monster jahitan ini mendapatkan warisan dari mayat leluhur, akan lebih sulit untuk menghadapinya. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan menjadi lawannya saat itu. Tetapi jika dia tetap di sini, dia tidak bisa mengalahkan pihak lain. Jika dia keluar, pihak lain akan mendapatkan warisan dan dia tetap tidak bisa mengalahkannya. Hal ini membuat Lu Yun sangat kesal. Saudaraku, kalau begitu mari kita bersaing dengannya dalam kecepatan. Bukankah ia ingin mendapatkan warisan leluhur mayat generasi pertama? Kalau begitu, mari kita dapatkan warisan Raja Iblis generasi pertama. Tapi kita akan tetap mengalahkan mereka. Saran RH, ide yang bagus sekali. RH, lakukan saja. Diingatkan seperti ini oleh RH, Lu Yun tiba-tiba merasakan matanya tiba-tiba terbuka. Dengan mengingat tujuannya, Lu Yun memikirkan pertanyaan lain, mengapa kerangka klan zombie itu begitu mematuhi guru roh. Secara logika, bahkan jika ada zombie di antara monster yang dijahit, mereka seharusnya tidak begitu setia, kan? Mungkinkah kerangka ini dikendalikan oleh guru roh? RH memberikan penjelasan. Kerangka ini sudah mati jutaan tahun, tapi mereka masih bisa bergerak sampai sekarang, bukan karena mereka sudah menjadi roh tulang putih, tapi karena formasi yang dibangun di makam generasi pertama masih mempertahankan nafas terakhirnya. Ini penting karena roh yang kuat mengatakan bahwa mereka hanyalah sekelompok boneka, dan mereka tidak mudah dikendalikan. Lu Yun, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? RH, kalau begitu, bukankah aku melewatkan kesempatan untuk memiliki pasukan undead yang kuat? Kupikir kamu tahu itu. Hanya saja kamu tidak menyukai kerangka zombie ini, jadi kamu tidak mengendalikannya. Lu Yun, apakah kamu melihat bahwa aku tidak menyukai kerangka ini lagi? RH, tidakkah kamu melihat bahwa aku dan kakakmu dikejar kemana-mana oleh mereka? Ketika Lu Yun berpikir bahwa dia telah melewatkan sekelompok legiun undead, dia ingin menyeret RH keluar dan memukulnya dengan baik. Pertanyaanku, saudaraku, tapi kita merindukan pasukan zombie. Bukankah ada pasukan iblis yang menunggu kita? Itu benar, tapi jika aku dan kakak keduamu mengetahui hal ini sejak awal, maka aku bisa mengendalikan pasukan undead 2 kali lipat. RH, hai, tidak peduli apa yang dia katakan sekarang, dialah yang akan disalahkan hari ini. Cukup RH tidak lagi dimaafkan, hancurkan dengan cepat. Benar, RH, apa menurutmu dengan kekuatan jiwaku sekarang, bisakah aku secara paksa merebut kendali pasukan zombie dari tangan monster penjahit? Lu Yun belum mengambil 2 langkah dan tiba-tiba bertanya. Secara teoritis, tidak apa-apa, tetapi jika kekuatan jiwamu, saudaraku, tidak sekuat milik pihak lain, kamu akan mendapat serangan balik yang serius, dan kamu bahkan mungkin dikendalikan secara terbalik. Risiko yang ada cukup tinggi. Saya sarankan Anda menghentikan ide ini. Petik 2. RH menganalisanya secara rasional untuk Lu Yun. Itu dia, ini semua salahmu. Kamu tidak memberitahuku tentang ini sebelumnya. Lu Yun mengeluh. RH, hal ini tidak bisa diatasi bukan? Lelah, buru-buru, hancurkan itu. Dan pada saat ini, jalan rahasia Lu Yun juga berakhir. Dia tidak segera keluar, lagi pula, dia tidak tahu di mana di luar. Akan sangat keren jika monster jahitan itu menunggunya di luar. Dia menjulurkan kepalanya dengan ragu-ragu dan melihat.
Wajah Lu Yun segera dipenuhi dengan senyuman dan dia berjalan keluar dari jalan rahasia. Karena di luar jalan rahasia ini terdapat gerbang makam. Disitulah Lu Yun mengirim ketiga mumi tersebut ke Sekte Selangkangan Wu. Melalui terowongan sempit ke atas, mereka dapat menuju ke dunia luar. Lu Yun bergegas ke koridor tanpa berpikir. Dia tidak ingin tinggal di tempat hantu ini sedetik pun. Lu Yun mengira dia bisa menyingkirkan kegelapan dan berlari menuju cahaya. Dia tidak tahu bahwa kenyataan lain yang lebih gelap sedang menunggunya di luar. Begitu dia keluar dari koridor, mata Lu Yun diselimuti kegelapan. Hah, itu tidak benar. Aku ingat sebelumnya di sini tidak terlalu gelap, kan? Lu Yun berkata dengan bingung. Mengaum, Lu Yun. Lu Yun menarik kembali kepalanya tanpa berpikir. Dengarkan saja ledakan dari atas. Sebuah kekuatan besar menimpa Lu Yun melalui bumi, membuatnya merasa sangat sesak di dadanya. Seluruh orang tenggelam 3 poin lagi. Pada saat ini, monster yang dijahit yang baru saja tiba di istana tempat mayat leluhur generasi pertama tiba-tiba berhenti. Guru roh berkata dengan ekspresi galak, tikus kecil. Ingin melarikan diri. Tidak semudah itu. Bunuh. Kemudian dia melihat ke aula di depannya, merasakan kegembiraan yang tak terkendali di dalam hatinya. Rencana kenaikan yang telah direncanakan untuk waktu yang tidak diketahui akan segera terwujud. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat buka pintunya. Hati Lu Yun telah tenggelam ke dasar. Meskipun dia sedang terburu-buru sekarang, dia jelas merasakan banyak energi iblis. Tidak perlu berpikir bahwa pasukan iblis di luar pasti tidak melarikan diri. Berhenti. Kakak, salah. Ini semua salahku. Berhenti mengomel. Kepalaku mau meledak. RH berkata lebih dulu. Jika tidak melakukan ini, pasti akan mendapat keluhan lagi dari Lu Yun. Lu Yun, kesadarannya cukup tinggi. RH, memberimu kesempatan untuk menebus dosa-dosamu. Pikirkan caranya secepatnya. Mengingat situasi saat ini, saudaraku, mari kita temukan harta karun geomantik dulu, lalu temukan batu yang bagus. Aku tidak melihatnya. RH, kamu sebenarnya bisa membentuk formasi. Apakah kamu akan menyembunyikan kerangka ini di dalam formasi dan memusnahkannya dalam satu gerakan? Lu Yun menambahkan. Tapi RH menggelengkan kepalanya dan berkata, saudaraku, kamu terlalu banyak berpikir. Aku memintamu untuk menemukan tanah harta karun geomantik agar kamu bisa berbaring di dalamnya dengan lebih nyaman. Adapun batunya, itu untukmu yang mengukir sebuah monumen. Lu Yun, apakah kamu serius? RH, saudaraku, aku tidak pernah seserius sekarang. Kata RH dengan pasti. Menghancurkan secercah harapan terakhir di lubuk hati Lu Yun. Monster jahitan sekarang memiliki warisan iblis mayat, dan juga tahu cara keluar dari ruang tertutup ini. Mengapa kita harus bertarung dengan orang lain? Saudaraku, hadapi kenyataan. Kata RH, Lu Yun, dia masih ingin berjuang, tetapi tanah di atas koridor itu runtuh. Dia hampir mengubur Lu Yun hidup-hidup. Sebelum dia bisa mundur lagi, sebuah tangan yang kuat meraih Lu Yun dan menariknya keluar dari tanah tanpa membiarkannya melawan. Orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah Raja Iblis generasi pertama yang pernah mendominasi seluruh dunia atas dan tidak memandang semua ras, Mo Zonglou. Mati. Raja Iblis generasi pertama Mo Zonglou mengepalkan tangannya yang lain dan memukul kepala Lu Yun dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Ledakan sonik dari udara terkompresi seperti ledakan petasan di telinga Lu Yun. Jika ini terkena, bahkan jika Lu Yun memiliki tubuh surgawi tahap akhir, itu masih cukup untuk memiliki kepala yang lengkap. Tidak berani menunjukkan tanda-tanda kelalaian, Lu Yun menyilangkan tangan di depannya dan menendang kakinya ke arah tubuh Mo Zonglou. Ledakan, asap hijau mengepul dari pelukan Lu Yun. Meskipun pukulan Mo Zonglou tidak mematahkan lengan Lu Yun, pukulan itu juga mematahkan tulang lengan Lu Yun. Meskipun kaki Lu Yun menendang perut Mo Zonglou, tidak menimbulkan banyak kerusakan. Bahkan tubuh kuat Mo Zonglou tidak bergetar sama sekali. Namun, hal ini membuat marah Raja Iblis generasi pertama Mo Zonglou, dan dia meraung seperti binatang. Aum. Mengangkat Lu Yun tinggi-tinggi, dia menghantam tanah dengan keras. Dengan dampak itu, Lu Yun merasa organ dalamnya akan bergeser. Ini belum berakhir, tinju Mo Zonglou, sekuat badai dahsyat, menghantam Lu Yun dari atas ke bawah. Kulit Lu Yun terasa perih hanya karena hembusan angin dari kepalan tangan tersebut, yang menunjukkan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam kepalan tangan ini. Lu Yun menahan rasa sakit yang parah di organ dalamnya dan menendang pergelangan kaki Mo Zonglou dengan keras. Dengan bantuan kekuatan counter shock ini, dia berhasil memantulkan tubuhnya. Tapi sebelum Lu Yun bisa menjauhkan dirinya, bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakang Lu Yun dan menendang punggung bawah Lu Yun tepat. Bang! Tubuh Lu Yun seperti adonan yang diuleni sembarangan, terus-menerus berubah bentuk di bawah pukulan berat Mo Zonglou. Engah! Seteguk darah bercampur potongan organ dalam muncrat dari mulut Lu Yun. Saat ini, kecepatan pukulan Mo Zonglou tidak melambat sama sekali. Lu Yun akan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, pola ajaib di sudut mata kiri Lu Yun muncul, dan energi sihir yang sangat murni keluar darinya. Tubuh Lu Yun langsung terbungkus. Dengarkan saja dua poni.
Lu Yun sebenarnya menggunakan tangan rampingnya untuk menangkap dua pukulan berat dari Mo Zonglou. Banyak sekali pukulan. Giliranku. Suara serak datang dari Lu Yun. Lengan ramping yang dipenuhi aura iblis tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan secara tak terduga membengkokkan lengan yang 2 kali lebih tebal dari miliknya. Pada saat ini, bayangan hitam muncul di depan Lu Yun lagi, menatap Lu Yun, dan meninju kepala Lu Yun dengan kedua tinjunya. Pengadilan kematian. Lu Yun meraung marah, meletakkan kakinya di dada Mo Zonglou, dan menendangnya menjauh. Kemudian tangannya yang bebas langsung menghadap tangan sosok hitam itu. Serangkaian suara tajam terdengar, dan bayangan hitam itu terbang terbalik seperti layang-layang yang talinya putus, dan tangannya terpelintir dan terkulai di dada. Ini belum terlambat. Lagi pula, orang ini sedang merencanakan serangan diam-diam. Bagaimana Lu Yun bisa melewatinya dengan mudah? Sosok itu sedang menunggu di titik pendaratan bayangan hitam, dan kemudian sebuah tendangan voli meledak, menendang bayangan hitam itu seolah-olah itu adalah bola, dan menghantam langsung ke arah menara di Mencong. Terlebih lagi, tempat tendangan Lu Yun cukup rumit, hampir menjangkau seluruh punggung bawah lawan dan menutupi kedua pinggangnya. Setelah memikirkan pelajaran kali ini, bayangan ini seharusnya tidak berani melakukan serangan diam-diam lagi. Setelah melakukan semua ini, Lu Yun memuntahkan seteguk darah bercampur organ dalam yang rusak lagi, mengusap punggung kiri bawah tempat dia baru saja ditendang, dan kemarahan di hatinya sedikit mereda. Aliran darah dalam tubuh sedang mengobati organ dalam yang rusak. Pada saat ini, Mo Zonglou juga naik dari tanah, dan dadanya yang sedikit cekung kembali ke keadaan semula di bawah gelombang energi iblis. Cedera kecil ini sama sekali tidak menimbulkan bahaya baginya. Bunuh dia. Mo Zonglou melambaikan tangannya yang besar dan berteriak. Mata kerangka iblis di sekitarnya bersinar merah, seolah tombol start telah ditekan, dan mereka menyerang Lu Yun dari segala arah. Siapa yang berani melihatku? Semuanya, mundur. Lu Yun meraung dengan marah, dan pola sihir di sudut mata kirinya semakin keras, dan energi sihir melonjak keluar darinya dan membungkus tubuhnya. Seperti dewa iblis yang datang ke dunia, dia membenci segalanya. Tidak ada seorang pun di pasukan kerangka iblis yang berani maju, dan beberapa bahkan berlutut di tanah dan menyembah Lu Yun. Padahal mereka sudah mati berjuta-juta tahun, padahal kini hanya tinggal kerangka saja, padahal mereka dikuasai roh orang lain. Namun tekanan darah sudah tertanam kuat di tulangnya. Beraninya mereka menyerang Lu Yun, yang memancarkan aura iblis, di depan mereka. Semakin banyak kerangka iblis yang berlutut di tanah, dan asap kuning redup keluar dari kepala kerangka iblis yang berlutut di tanah. Saudaraku, ini adalah benih jiwa yang mengendalikan kerangka iblis. Menghancurkannya akan membebaskan mereka dari kendali monster jahitan. RH mengingatkan. Lu Yun mengangguk sedikit, dan kekuatan jiwa terkondensasi menjadi jarum perak jiwa setipis rambut yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, secara akurat menembus benih jiwa di atas setiap tengkorak iblis dan meledakkannya. Melihat pemandangan ini, Raja Iblis generasi pertama Mo Zonglou tidak bisa duduk diam dan bergegas menuju Lu Yun, dengan energi iblis mengerikan melekat di tinjunya. Aura iblis ini jauh lebih kaya daripada aura yang berasal dari Mo Zongqiao dan Mo Kaiser. Dan lebih brutal dan destruktif. Energi iblis di tubuh Lu Yun tidak boleh kalah sama sekali. Bagus sekali. Mata kiri Lu Yun dipenuhi dengan pola iblis, dia mengepalkan tangannya, dan juga menyerang Raja Iblis generasi pertama Mo Zonglou. Ledakan. Makam klan zombie generasi pertama yang berbentuk gundukan langsung diratakan. Semua kerangka iblis yang berdiri di atasnya semuanya dibuang. Mereka yang berada lebih dekat dengan jangkauan ledakan langsung diterbangkan menjadi bubuk dan tersebar di ruang warisan bersama angin. Lu Yun mengerutkan kening dan melirik ke lengan kirinya, yang telah dipelintir. Dia menghela nafas dalam hatinya, bahkan jika dia memiliki senjata penuh, dia masih tidak akan mampu mengalahkan Raja Iblis generasi pertama. Di sisi lain, tinju Mo Zonglou sedikit merah. Membunuh. Mo Zonglou mendatangi Lu Yun lagi. Awalnya aku ingin bertarung secara adil denganmu. Tapi aku tidak bisa, jadi... Sudut mulut Lu Yun terangkat membentuk lengkungan yang berbahaya. Ini bukanlah makam leluhur mayat generasi pertama. Meskipun energi iblis tidak dibatasi, kekuatan jiwa juga tidak dibatasi. Pemotongan jiwa bintang 3, kekuatan jiwa dengan cepat terwujud di sekitar Lu Yun, dan 3 pedang raksasa panjangnya lebih dari 10 kaki. Dia menebas tubuh yang bergegas menuju Mo Zonglou. Ah! Gerakan maju Mo Zonglou berhenti tiba-tiba, dan dia berlutut kesakitan dengan kepala di tangan. Mati. Saat jiwa berfluktuasi, 3 pedang raksasa muncul di atas kepala menara Mozong. Setelah memadatkan 3 pedang raksasa jiwa ini, bahkan jiwa besar Lu Yun pun terasa berlebihan. Terlihat bahwa metode rahasia serangan jiwa khusus yang terkenal dengan konsumsinya yang tinggi ini bukan sekedar omongan belaka. Melihat ketiga pedang raksasa ini akan jatuh, mata gelap Lu Yun menjadi kusam sejenak. Pada saat ini, Mo Zonglou ditelan oleh bayangan di bawahnya dan diselamatkan. Akibatnya, serangan jiwa bintang 3 Lu Yun gagal. Kamu tidak melakukan serangan diam-diam. Kamu malah mencuri orang, kan? Orang yang menyelamatkan Raja Iblis generasi pertama adalah Iblis bayangan generasi pertama yang baru saja menyerang Lu Yun dan dihukum berat. Pada saat ini,
Sosok Raja Iblis generasi pertama muncul lagi, dan ada dua orang berdiri di sampingnya, yang satu benar-benar hitam, dan penampilannya tidak terlihat dengan jelas. Yang satu lagi menawan secara alami, dan sosoknya selalu berusia jutaan tahun. Dia juga yang terbaik dari yang terbaik. Dari situ, Anda bisa melihat sekilas kecantikannya selama hidupnya. Dan orang yang baru saja membuat Lu Yun kehilangan akal sejenak untuk mengulur waktu bagi iblis bayangan adalah orangnya, Sucubus generasi pertama. Kamu benar-benar mempermalukan klan iblis. Kamu benar-benar melakukan hal-hal tingkat rendah dan memalukan. Lu Yun mengejek. Kata-kata ini tidak diragukan lagi merangsang mereka bertiga, dan aura iblis yang mengepul dari tubuh mereka langsung menyelimuti mereka masing-masing. Setelah berurusan dengan iblis untuk waktu yang lama, Lu Yun secara alami tahu apa yang akan mereka lakukan, menjelekkan. Di sisi lain, lihatlah aula utama tempat mayat leluhur pertama berada. Monster dengan jahitan bengkok itu menengadah ke langit dan tertawa. 4 orang dengan mata kusam berdiri di depannya, termasuk generasi pertama dari mayat leluhur. Rencana kenaikan hanyalah langkah terakhir. Tentu saja Lu Yun tidak akan membiarkan mereka dirasuki setan begitu saja. Bagaimanapun, apakah itu iblis atau zombie, setelah ia berubah menjadi iblis atau mayat, kekuatannya akan meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam waktu singkat. Jika Anda hanya menunggu mereka menjadi iblis, bukankah itu hanya mencari masalah bagi diri Anda sendiri? Jadi Lu Yun tentu saja tidak akan membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Meskipun dia melepaskan 6 tebasan jiwa ilahi dalam waktu singkat, apalagi Lu Yun, bahkan guru jiwa pun tidak dapat menahannya. Tapi siapa yang mengizinkan dia memiliki Chaos Blood Worm di jiwanya? Dan sebelum datang, Lu Yun juga menemukan banyak makanan ringan untuk RH, bola roh pelangi. Hanya dalam keadaan darurat, karena kekuatan jiwa yang dipancarkan RH setelah memakan bola roh pelangi bisa langsung digunakan oleh Lu Yun. Pada saat ini, RH seperti pemakan perut besar, menelan bola roh pelangi ke dalam mulutnya satu demi satu. Dibandingkan menikmatinya secara langsung, inilah Zubaji yang memakan buah ginseng tanpa mengetahui rasanya. Tujuannya adalah untuk menyampaikan kekuatan jiwa kepada Lu Yun sebanyak-banyaknya. Lu Yun sekali lagi memadatkan 3 pedang raksasa jiwa dewa dan menebaskannya ke 3 Raja Iblis generasi pertama. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh bengkok berdiri di depan ketiga pedang jiwa dewa ini. Metode rahasia serangan jiwa khusus klan rohku dapat digunakan sejauh ini olehmu, lumayan. Puji Guru Roh. Dia adalah orang pertama yang dengan paksa menjemput Lu Yun dan selamat dari serangan jiwa bintang 3 tanpa terluka. Dan selama penundaan inilah 3 Raja Iblis dari generasi pertama selesai. Gelombang energi iblis menyapu mereka bertiga. Momentum yang ditumpangkan terus menekan Lu Yun. Namun ketiga Raja Iblis generasi pertama tidak menyerang Lu Yun, melainkan berdiri dengan patuh di depan monster jahitan itu. Jie, manusia bajingan. Sekarang generasi pertama Raja Iblis dan leluhur mayat semuanya berada di bawah kendali kami, mengapa kamu bertarung dengan kami? Terima saja kematianmu. Ling Baichuan berkata sambil tertawa. Lu Yun melihat sekeliling, dan akhirnya memilih seorang wanita suku mayat yang mengenakan pakaian indah. Apakah dia generasi pertama dari nenek moyang mayat? Nak, melihat betapa berbakatnya jiwamu, aku akan memberimu kesempatan. Bergabunglah dengan kami dan jadilah bagian dari kami. Kata guru jiwa dengan arogan. Mengapa kamu masih berdiri di sana dalam keadaan linglung? Kamu adalah manusia bajingan. Mengapa kamu tidak segera melakukan apa yang disebut umat manusia sebagai 3 busur dan 9 koto untuk berterima kasih kepada guru jiwa atas hadiahnya? Ling Baichuan berkata dengan nada yang sama. Mainan kecil. Ayo, lalu kita bisa tetap bersama selamanya, Jie. Bergabung denganmu. Apakah kamu layak? Lu Yun berkata dengan nada menghina. Mengesampingkan monster yang dijahit itu, hanya dengan melihatnya saja sudah membuatnya merasa tidak nyaman secara fisik. Hanya karena hilangnya otonomi, mustahil bagi Lu Yun untuk setuju. Kamu benar-benar manusia bajingan, bodoh sekali. Ling Baichuan berkata dengan gigi terkatup. Sulit untuk membujuk orang terkutuk itu dengan kata-kata yang baik. Nak, kamu akan segera menyesali ketidaktahuanmu. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia dibantah. Kalau begitu, ayo kita coba. Memanfaatkan celah ini, Lu Yun telah memperbaiki lengan kirinya, dan kekuatan jiwanya terisi kembali sepenuhnya di bawah pendekatan RH terhadap bola roh pelangi kerakusan. Coba, lalu kita harus melihat apakah kamu memiliki kekuatan terlebih dahulu. Master Roh melirik ketiga orang di sekitarnya, Iblis Bayangan dan Sucubus. Kelima orang itu mengerti dan mengambil langkah maju untuk memblokir monster jahitan itu. Kalahkan mereka, hanya dengan begitu kamu memiliki kualifikasi untuk melawanku. Kata guru jiwa dan pergi bersama mayat leluhur generasi pertama dan Raja Iblis generasi pertama. Saudaraku, jangan biarkan dia pergi, orang ini pasti ingin memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan warisan dari 2 klan zombie dan iblis. Suara RH terdengar di benakku. Aku tahu, Lu Yun langsung menuju monster jahitan yang bengkok itu. Namun tubuh yang melesat ke depan langsung terbungkus oleh bayangannya sendiri, dan angin harum menerpa dirinya. Lu Yun mengalami kebingungan lagi, dan kemudian tiba-tiba merasakan kram di perutnya, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Setelah transformasi,
Si Guang dan 3 orang lainnya juga melancarkan serangan terhadap Lu Yun. Tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Terhuyung-huyung ke tanah, Lu Yun segera menendang selangkangan mereka berdua saat dia menghadapi serangan dari Zixian dan Ziguang. Ada 2 suara telur pecah. Meskipun setelah transformasi mayat, tubuh fisik Zixian dan Ziguang menjadi jauh lebih kuat, Lu Yun mengaktifkan darah Dewa Iblis. Tubuh fisik bukanlah sesuatu yang bisa dipandang remeh di waktu biasa. Si Chan dan Si Guang langsung tersingkir, kehilangan efektivitas tempur mereka dan jatuh ke tanah kesakitan. Lu Yun tidak berhenti sama sekali. Menghadapi serangan si Miao Miao, tangannya berubah menjadi cakar. 2 naga sedang bermain mutiara. Tanpa diduga, tidak seperti si Guang dan 2 lainnya, si Miao Miao hanya peduli pada pemukulan tetapi tidak makan. Sebuah tipuan, serangan di tangan itu palsu, dan racun mayat yang disemprotkan dari mulut adalah gerakan membunuh yang sebenarnya. Lu Yun mau tidak mau gagal dalam serangannya dan sepenuhnya tenggelam oleh racun mayat. Rasa kesemutan yang membakar menyebar ke seluruh tubuh, bahkan kulit pun sedikit terkorosi. Tapi sebelum Lu Yun bisa mengutuk, 2 kutukan terdengar dari 2 arah berbeda. Ah, kamu zombie tercela, apa yang kamu lakukan? Bulu indahku telah dihancurkan olehmu. Sucubus generasi pertama muncul di sebelah Lu Yun. Kulitnya tidak bisa membantu tetapi memborok di area yang luas, dan banyak bulu rontok dari sayap di belakangnya. Aduh, kulitku sakit sekali. Shadow Demon generasi pertama muncul dari bayangan Lu Yun sambil meratap. Lu Yun, mengapa kalian masih bertengkar satu sama lain? Iblis tak berguna, diam. Zi Miao Miao meraung marah dan menyerang Lu Yun lagi. Kamu suku zombie, kamu sedang mencari kematian. Shadow Demon generasi pertama menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, menghilang langsung ke dalam bayang-bayang, dan benar-benar membunuh mayat Miao Miao. Hal yang sama juga berlaku untuk Sucubus generasi pertama. Dia membuat gerakan cinta dengan tangan di dada dan melayang langsung ke arah mayat Miao Miao. Mereka bertiga langsung bertengkar, tapi Lu Yun di sampingnya tertegun. Kalian semua bergabung untuk menghadapi saya, mengapa kalian memulai pertarungan sendiri? Haruskah saya minggir, atau hanya duduk dan menonton? Atau hanya duduk dan menonton? Sangat sulit untuk memilih. Ziguang, Zixian. Kalian berdua pecundang. Datang dan bantu secepatnya, mereka iblis terlalu sering menindas orang lain. Mayat Miao Miao meraung marah setelah dikalahkan terus-menerus oleh Sucubus dan Shadow Demon generasi pertama. Si Chan dan Si Guang memegang selangkangan mereka di antara kedua kaki mereka dan bergegas menghampiri Neba di belakangnya, bergabung dalam perkelahian itu. Adegan yang sudah kacau itu benar-benar dibawa ke klimaks lainnya. Tujuan Lu Yun benar-benar terlupakan. Saudaraku, kamu masih ingin menonton pertunjukan saat ini? Cepat kejar monster jahitan itu. Kamu menunggu dia mendapatkan warisan mayat iblis dan mendorongmu ke tanah dengan ledakan. RH berkata sambil bersendawa. Saat ini, tubuhnya yang sudah gemuk telah berhasil menumpuk dirinya menjadi bakso di bawah makanan berat ini. Dengan sedikit tenaga, dia bisa berguling tanpa henti. Oh, aku hampir lupa tentang aslinya. Lu Yun dengan cepat menarik pandangannya dan menuju ke arah menghilangnya monster penjahit itu.